Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So, stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, video kali ini kita akan membahas rekomendasi 7 film game kematian terbaik menurut FLI. Kalian pasti sering main game kan? Entah itu game tradisional seperti petak umpet dan kena-kenaan, atau game sekarang seperti yang dimainkan melalui PC atau gadget. Sejatinya, ketika kita bermain game pastinya kita akan senang atau bahagia. Namun, hal itu tidak terjadi di dalam film-film berikut ini. Banyak dari sutradara atau penulis cerita mengangkat sebuah konsep game kematian ke dalam film-filmnya. Kali ini, FLI sudah merangkum dan menimbang-nimbang 7 film game kematian terbaik menurut FLI. Tapi, film yang dirangkum ini memiliki vibes atau ketegangan yang sama. Kalian mungkin akan ketakutan atau panik jika suatu hari kalian terbangun di dalam sebuah game kematian, yang mana jika kalian kalah, maka kalian akan mati. So, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah rekomendasi 7 film game kematian terbaik menurut FLI. Di posisi ke-7, The Hunt. Film yang bergenre action, horror, dan thriller ini mengusung tema konsep game kematian. Film yang disutradarai oleh Craig Zobel ini mendapat rating IMDb sebesar 6,5 dari 10. Film ini bercerita tentang 12 orang random yang mereka terbangun tidak tahu di mana dan bahkan mereka tidak kenal satu sama lain. Ke-12 orang random ini menjadi target buruan sesuai dengan filmnya The Hunt. Mereka dijadikan buruan kelompok elit dunia. Ibaratnya mereka sedang berolahraga gitu. Orang normal mah berburu binatang hama gitu ya, seperti ibab, tikus, belalang gitu. Tapi orang di atas normal ini mah maunya berburu manusia. Hadeh. Tapi untungnya mereka masih diberikan senjata-senjata, jadi masih bisa dibilang imbang lah ya, walaupun jauh dari kata adil. Hehe. Lah iya dong, gimana mau fair play? Mereka aja nembakinnya dari dalam bunker, udah gitu naruhin ranjau darat. Hadeh. Mereka semua harus berjuang demi dirinya masing-masing dan harus bertahan hidup untuk melawan kaum elit global tersebut. Film ini diperankan oleh wanita yang cukup terkenal, yaitu Betty Gilpin. Kalau kalian udah nonton The Tomorrow War di tahun 2021, dia berperan sebagai istri sang pemeran utama, Chris Pratt. Bintang komedi seperti Emma Roberts dari We're the Millers and Nerve, dan Ike Barinholtz dari The Neighbors, dan masih banyak lagi. Bagaimanakah mereka bisa bertahan hidup dan mengetahui siapa dalang pencetus dari game kematian ini? So, jika kalian penasaran bisa langsung nonton saja The Hunt. Di posisi ke-6, As the God Wills. Film yang diadaptasi dari komik Jepangnya ini dengan judul Kamisama no Yotori sudah menjadi film yang tidak asing lagi. Karena emang channel ini sudah membuat alur cerita filmnya sih, hehe. Jika kalian belum menonton film tersebut, kalian bisa langsung saja klik di sini. Film yang disutradarai oleh Takashi Miike ini mengusung tema game konsep kematian. Dan film ini memiliki genre action, adventure, dan sci-fi alias science fiction. Film ini mendapat rating IMDb sebesar 6,4 dari 10. So, kenapa fiksi? Karena pencetus beberapa game kematian di dalam film ini ialah Sang Tuhan itu sendiri, atau bahasa Jepangnya Kami-sama. Film ini bercerita tentang sekumpulan anak yang merasa bosan dengan hidupnya dan tiba-tiba mereka dihadapkan dengan game kematian. Suasana pun menjadi menegangkan dan mencekam. Karena jika mereka kalah alias tidak bisa menyelesaikan game tersebut, maka mereka semua akan mati. Uniknya adalah terdapat boneka oleh-oleh Jepang seperti Daruma, Manekineko, dan Kokeshi. Film yang dirilis di tahun 2014 ini kembali viral karena scene game pertamanya yaitu Daruma-san mirip-mirip dengan adegan Squid Game. Adegan mirip itu ialah ketika pemeran utama Lee Jung Jae alias Song Gi Hun sedang melompat di dalam game pertamanya
red light, green light. Apalagi waktunya mirip 3 atau 2 detik gitu. Hehe. Terlepas dari itu semua, As the God Will masih sangat bagus untuk dinikmati. Karena selain kita dapat menikmati ketegangan di setiap game tersebut, karakter dan alur ceritanya sungguh sangat menarik. Apakah anak sekolahan tersebut dapat bertahan hidup dan mengakhiri game tersebut? Kalian bisa langsung saja nonton As the God Will. 生き残ったなんかクソから言う通り Di posisi kelima, Ready or Not. Can't believe that in At midnight, you have to... Wedding dress, Emily. Good luck. Film yang selanjutnya mengusung tema game kematian adalah Ready or Not. Kalian pasti pernah main petak umpet kan? Teman kamu jaga dan kamu ngumpet atau sebaliknya. Permainan petak umpet ini sudah menjadi hal yang lazim di kalangan anak-anak. Namun, apakah kalian pernah berpikir jika permainan petak umpet ini dimainkan oleh sebuah keluarga kerajaan kaya yang suka sangat bermain game kematian? Semula mungkin tampak biasa, namun semua hal itu berubah ketika game tersebut telah menjadi tradisi turun-menurun ketika keluarga itu telah menyambut anggota barunya. Waduh. Film yang disutradarai oleh Matt Benelti-Olpin dan Tyler Gillett ini memiliki genre film yang cukup banyak seperti horor, misteri, thriller, action, komedi. Cukup banyak ya. Hal itulah yang membuat film game ini menjadi sangat bagus untuk dinikmati. Film ini mendapat rating IMDb sebesar 6,9 dari 10. Film ini bercerita tentang pengantin baru yang baru saja menikah dengan pria yang berketurunan keluarga kerajaan yang kaya raya itu. Malam pengantin yang harusnya menjadi momen indah setiap pasangan, namun malah sebaliknya. Grace Ledoma sebagai pengantin baru terpaksa harus menghabiskan malam pengantinnya dengan bermain petak umpet dengan keluarga kerajaan barunya. Karena selain konsep ceritanya, kita akan dipuaskan dengan aksi sang pemeran utama, Samara Weaving sebagai Grace Ladomas, yang harus bertahan hidup di tengah keluarga barunya dan psikopat itu. Selain itu, kita akan dibuat tercengang dengan adegan film akhir ini. Apakah Grace sebagai pengantin baru sekaligus orang baru di keluarga kaya ini dapat bertahan hidup? Atau dia malah mengungkap fakta kerajaan tersebut yang telah terkubur lama? Jika kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa langsung saja tonton film Ready or Not. insane. Bad will happen to the family. I just saw her running. Good luck. Di posisi keempat, Battle Royale. Film game kematian selanjutnya berasal dari negeri Sakura, yaitu Battle Royale. Kalian pasti pernah bermain game PC atau gadget seperti PUBG, Fortnite, atau mungkin Free Fire. Ya, film yang disutradarai oleh Kinji Fukasaku ini mengangkat game kematian dengan konsep yang sama dengan seperti game yang saya sebutkan tadi. Film ini mendapat rating IMDb sebesar 7,6 dari 10. Film yang bergenre action, adventure, dan drama ini bercerita tentang sekumpulan anak SMP yang di saat itu udah banyak banget yang tidak bisa diatur, songong, dan bandel. Namun karena hal tersebut, pemerintah menjadi memaksa mereka untuk mengikuti program pemerintah yang bernama Battle Royale. Seperti layaknya game Battle Royale pada umumnya, 42 siswa tersebut dipaksa untuk saling bunuh satu sama lain di dalam suatu pulau. Terdapat zona merah yang akan diumumkan setiap siang hari, dan zona tersebut akan semakin mengecil dan mengecil. Seorang siswa yang tergolong baik, Suya Nanahara, terpaksa harus ikut game Battle Royale ini. Meskipun film yang diadaptasi dari novel yang sama ini dirilis pada tahun 2000, tapi saya jamin kalian tidak akan bosan dengan alur ceritanya yang sangat menarik dan sinematografinya yang sungguh nyata. Film ini juga terdapat seri lanjutannya dengan judul Battle Royale 2 Requiem. So, bagaimanakah nasib ke-42 siswa tersebut? Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak? Jika kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa langsung aja nonton film Battle Royale. にはいろいろ事情があるの。
Di posisi ketiga, Alice in Borderland. 我々とゲームに参加するしかないな。 Di urutan selanjutnya, kembali datang dari negeri Sakura lagi. Kayaknya, Jepang memang sangat tertarik dengan konsep game kematian ini. Hehe. Kali ini, film yang disutradarai oleh Shinsuke Sato ini berjudul Alice in Borderland. Series yang memiliki jumlah 8 episode ini memiliki durasi kisaran 40-50 menitan. Film ini mendapat rating IMDb sebesar 7,6 dari 10. Film yang bergenre action, drama, dan misteri ini bercerita tentang sekelompok remaja yang tiba-tiba pindah ke dunia dimensi lain. Mereka terpaksa harus mengikuti beberapa game kematian agar bisa bertahan hidup. Tingkat kesulitan game tersebut diukur sesuai dengan semakin tingginya nilai kartu bridge alias remi. Setiap pemain harus mendapatkan kartu-kartu remi tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Namun sebaliknya, jika mereka tidak memiliki kartu-kartu tersebut, maka mereka semua akan mati. Waduh. Meskipun film ini dikemas dengan konsep fiksi dengan adanya dunia dimensi lain dan canggihnya teknologi yang ada, namun film ini tetap bagus untuk dinikmati. Selain karena game kematiannya yang sangat menegangkan, kita juga diajak untuk mengetahui siapa dalang atau pencetus dunia dimensi dan game kematian ini. Bagaimanakah kelanjutan sekelompok remaja tersebut? Apakah mereka bisa menyelesaikan game ini dan bertemu sang pencipta? Jika kalian penasaran dengan kelanjutan film ini, maka kalian bisa langsung saja tonton Alice in Borderland. Posisi kedua, Squid Game. 애들 게임 규칙 단순해. Setelah munculnya Alice in Borderland di tahun 2020, setahun kemudian, film yang bertemakan game kematian kembali lagi viral. Saya bisa asumsi, kalian semua pasti tahu film yang terkenal dari Korea Selatan ini, yaitu Squid Game. Film yang disutradarai oleh Hang Do-hyuk ini cukup menyita perhatian banyak, tidak di kalangan orang remaja atau dewasa, namun juga sampai ke kalangan anak-anak. Padahal, film yang bergenre action, drama, dan misteri ini tidak sepatutnya untuk ditonton bagi kalangan anak-anak yang belum cukup umur. Film series Netflix yang viral satu ini memiliki jumlah 9 episode dengan durasi sekitaran 30-60 menitan. Film ini mendapat rating IMDb sebesar 8,0 dari 10. Film ini berlatar tentang sekumpulan orang-orang yang sangat membutuhkan uang atau memiliki banyak hutang. Tiba-tiba, mereka mendapat sebuah undangan untuk bermain game yang jika mereka menang, maka mereka akan mendapatkan uang sejumlah 45,6 miliar won atau sejumlah 549 miliar rupiah. Waduh. Namun uniknya adalah, mereka tidak tahu jika game yang akan mereka mainkan adalah game kematian. Jika mereka kalah, maka mereka akan mati. Namun, meskipun mereka sudah mengetahuinya, mereka memilih untuk memainkan game kematian tersebut dibanding harus hidup di dunia nyata yang dimana mereka terlilit utang piutang. Lee Jung Jae alias Song Gi Hun adalah salah satu dari 456 peserta tersebut yang memiliki hutang piutang. Dia terpaksa harus berjuang di ke-6 game tradisional Korea Selatan tersebut seperti Red Light, Green Light, atau jadi patung, tidak jadi patung, tarik tambang, main kelereng, dan masih banyak lagi. Apakah Song Gi Hun ini dapat bertahan hidup dan mendapatkan hadiah uang tersebut? Atau dia malah mengungkap fakta game tersebut? Jika kalian penasaran, kalian bisa langsung saja tonton film Squid Game. 애들 게임 규칙 단순해. Di posisi ke-1, Saw. I want to play a game. Your aim is to...
on sick little games. Film game kematian terbaik selanjutnya yang menempati posisi pertama menurut FLI adalah, ya, kalian yang sudah mengikuti channel ini pasti sudah tidak asing lagi. The one and only, the best death game ever in town, yaitu Saw. Film ini mendapat rating IMDb sebesar 7,6 dari 10. Film yang memiliki judul Saw ini diambil dari kata puzzle atau teka-teki. Film horror franchise yang satu ini sudah sangat melegenda pada zamannya. Namun, film ini masih eksis sampai sekarang. Karena para kreator Saw baru saja merilis film barunya di tahun 2021 yang berjudul Spiral. Film yang disutradarai oleh James Wan, Darren Lynn Bousman, dan masih banyak lagi ini mengusung tema game kematian yang dibungkus dengan cerita asal-muasal sang pencetus game tersebut, Jigsaw. Tobin Bell sebagai John Kramer menguji orang-orang yang memiliki masalah dengan hidupnya. John menguji mereka dengan cara memainkan game kematian dan memasangkan alat-alat yang telah dirancangnya. Film Saw ini terdiri dari 7 film utama, yaitu Saw 1-7, dan 2 film tambahan yaitu Jigsaw dan Spiral. Film Saw ini bercerita tentang seorang mantan pekerja alat mekanik yang putus asa karena divonis mati oleh seorang dokter dan ditinggal mati oleh anaknya. Sejak saat itu, dia mulai menguji orang-orang yang memiliki masalah dengan mengajarinya sebuah arti kehidupan. Film ini memiliki adegan-adegan yang disturbing alias banyak darah-darahnya. Mungkin bagi kalian yang tidak biasa untuk menonton film yang berjenis ini, maka kalian akan mual-mual. Hehe. Tapi, FLI punya solusinya. Jika kalian yang ingin tahu alur cerita film Saw ini, kalian bisa langsung saja tonton film-film tersebut di dalam channel ini. So, bagaimanakah kisah ini akan berlanjut? Kalian bisa langsung saja tonton Saw. Sick little games. Berikut adalah rekomendasi 7 film game kematian menurut FLI. Namun sekali lagi, ke-7 film game kematian terbaik itu adalah menurut saya. Tapi nggak tahu juga sih kalau menurut kalian. Pasti akan beda-beda juga sih. Mungkin ada film game kematian lainnya yang menurut kalian bagus, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Supaya kita bisa saling bertukar informasi. Hehe. Menurut kalian film mana yang paling seru? Beritahu saya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian ingin tahu informasi seputar film dan alur cerita film lainnya. Nama saya Ali, salam pecinta film. Karena selain konsep ceritanya, oke, berisik banget gua. Sorry. Iya lu apaan tuh, kaget gua. Ini ngomongin gua nih, Ali berisik banget gitu. Sorry ya, maafin. Ya, kalian pastinya sudah mengikuti channel ini, tidak